Darling, welcome di ibadah kita hari ini. Nah, hari ini MC-nya spesial banget ya, karena ada gue dan juga gue dan Reza. Ibadah hari ini spesial banget karena gak cuma MC-nya aja nih yang spesial kan, karena ada gue. Dan ada pembicara spesial juga hari ini. Nah, kita mau adain challenge nih, karena hari ini spesial banget. Iya. Apa, Ca? Nah, challenge-nya ini tuh kalian harus post di IG story kalian tentang ibadah hari ini. Jadi mulai dari opening, PW, khotbah, closing gitu ya. Kalian boleh capture atau boleh boomerang gitu ya. Dan captionnya adalah apa yang kalian dapetin atau gila, MC-nya kece banget nih. Kayak kita nih sekarang nih, kalian mau capture boleh banget. Begaya. Ya, oke. Nah, terus di story-nya kalian harus tag teens.sparkling dan pro.sparkling dengan hashtag Sunday Service. Yes. Udah ngerti? Nah, jangan lupa di tag ke teens.sparkling dan pro.sparkling. Nah, are you ready guys to present your worship? Yeah. Yuk, teman-teman, sebelum kita mulai PW, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Hari ini kami bersyukur Tuhan boleh ada satu hari baru lagi Tuhan, kami boleh ibadah bareng-bareng Tuhan lewat Zoom atau lewat YouTube. Hari ini biar Tuhan yang siapkan hati kami, pikiran kami, dan juga kami mau katakan hari ini kami siap menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Amen. Thank you Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Happy Sunday. Welcome Sparkling. Mari sama-sama hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Woo. Oh, you are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising. We won't stop giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. Woo! To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Woo! Amen. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all you got, the creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Oh, to you, let endless praise resound.
berikan pujian dan hormat kami buat Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami adalah milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku milik-Mu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine.
Sebab kami percaya kami milik-Mu Tuhan. Hari ini setiap kami Tuhan di tempat ini dimanapun kami berada, kami percaya kami sudah diberikan kuasa Tuhan. Sebab hari ini firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini Tuhan, kami katakan kami mau menerima kuasa. Kami mau terima Tuhan kuasa dari Engkau. Hari ini Tuhan, kami percaya kami sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hari ini Tuhan, kami bersyukur sebab kami adalah milik-Mu. Oh, kami bersyukur kami milik-Mu. Oh, haleluya. Oh, kami milik-Mu. Oh, Yesus kami bersyukur. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your love. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Haleluya. Amin. Kami percaya kami milik-Mu dan hari ini kami sudah terima kuasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Sparkling, masih dalam suasana Natal, gue mau bilang Merry Christmas buat teman-teman semua. Dan juga ini di minggu terakhir di tahun 2021, so Happy New Year juga buat teman-teman. Ada banyak hal yang terjadi ya sepanjang tahun ini, teman-teman, kita melihat ada yang mungkin expected or unexpected yang terjadi. Tapi kita percaya gini, bahwa apa yang terjadi di dalam sepanjang tahun ini, kita mau melihat apa sih yang Tuhan mau sampaikan ke hidup kita. Kalau kita flashback ke fokus kita di awal tahun sampai hari ini ya, tentang Heaven at Home, tentang hidup dalam hadiratnya, kerajaannya, penyediaannya, kasihnya, perlindungannya, bahkan kemuliaannya. Teman-teman mungkin ingat 2 minggu lalu tentang, karena kita udah share tentang ini ya, bagaimana dia sudah breakdown juga our focus di dalam step by step bulan-bulannya. Dan gue percaya gini, hari ini adalah minggu terakhir di tahun ini, kita mau reflect lagi nih, apa sebenarnya sudah kita alami sepanjang tahun ini. Apakah benar bahwa Heaven at Home itu sudah benar-benar kita rasakan? Atau mungkin ada banyak hal yang ternyata kok yang terjadi, we doesn't feel heaven gitu dalam hidup kita. Nah, jadi hari ini ada 3 poin yang menjadi highlight buat gue mau share buat teman-teman hari ini. Yang pertama lagi nih, kita mau menutup tahun ini dengan yang pertama adalah dengan hati yang bersyukur, grateful heart. Dalam 1 Tesalonika
5 ayat 16 sampai 18, gue bacakan the message version. Be cheerful no matter what, pray all the time, thank God no matter what happen. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Bagaimana nih? Bersyukur dalam segala hal, ya. Itu membuat kita seperti apa yang Tuhan mau gitu dalam hidup kita. Dengan gitu kita tadi, this is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Kita belajar ketika kita bersyukur dalam segala hal, kita sedang memberikan bahwa kepemilikan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita sedang belajar bagaimana menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan kelihatannya menjadi mudah kalau kita bilang, oh tahun ini hal-hal yang baik terjadi sangat banyak. Kita gampang bersyukur, ya kan? Kalau kita belajar tentang penyediaan Tuhan, kita melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan teman-teman yang mungkin tahun lalu income-nya masih dipotong berapa persen, atau mungkin yang bahkan ngalamin jobless di tahun lalu, tapi tahun ini dapat pekerjaan. Tahun ini mulai kembali menjadi normal income-nya. Mungkin kita gampang bersyukur dengan itu. Atau kita juga ngalamin titik di mana sekolah kita gitu ya, teman-teman udah mulai terbiasa dengan sekolah online, kuliah online, belajar lewat daring dan segala macam. Kita mulai bisa bersyukur. Kalau kita bicara tentang perlindungan Tuhan gitu ya, kemarin kita ngalamin mungkin di tengah-tengah tahun, di bulan-bulan tengah tahun, ada COVID-19 yang meledak gitu tiba-tiba, khusus Jakarta ya, kita ngalamin banyak kasus-kasus yang tiba-tiba tinggi sekali bahkan di antara kita, dan kita aman, kita safe di saat-saat itu. Itu menjadi penyediaan perlindungan Tuhan yang kita bisa syukurin, bener nggak? Atau juga bagaimana kita belajar mengalami kasih Tuhan ketika kita ngerti di dalam tahun-tahun ini ada banyak hal yang mungkin tadi kita sedang selek sama papa mama atau sedang selek sama mungkin teman komsel ataupun siapa, kita mulai ngalamin perbaikan hubungan di tahun ini. Dengan hal-hal gitu kayaknya gampang ya kita bersyukur gitu. Dan beberapa juga teman-teman gue lihat di timeline IG beberapa pekan belakangannya itu baik banget, yang graduation, ya congrats buat teman-teman semua, atau ngalamin jadian ya, ada dapat pasangan atau mungkin menikah, atau juga beberapa di tahun ini dapat anak dan segala macam. Dengan hal-hal yang baik secara normal, secara pasti kita gampang banget bersyukur. Tapi bagaimana ketika hal yang buruk terjadi sepanjang tahun ini? Ketika kita melihat kok kelihatannya penyediaan Tuhan tuh tidak ada buat gua gitu. Mungkin kita ngalamin tahun ini justru kita jobless. Tahun ini ketika teman-teman udah mulai dapat promosi, teman-teman udah dapat income yang baik, justru kok kita malah tahun ini malah makin buruk. Tahun ini kok malah kita malah nggak dapat pekerjaan, atau mungkin di PHK atau apapun gitu. Atau mungkin teman-teman yang ngalamin di Juli Agustus kemarin ya tentang COVID, mungkin keluarga kita kena COVID, mungkin kita juga kena COVID, atau mungkin beberapa anggota keluarga ngalamin kehilangan beberapa anggota keluarga karena sakit. Kita merasa mana perlindungan Tuhan gitu, mana janji Tuhan buat sepanjang tahun ini kita bilang ada perlindungan Tuhan. Atau bahkan mungkin di tahun ini kita justru ngalamin hal yang buruk secara komunikasi, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan teman terdekat, mungkin dengan teman-teman. Kalau misalnya kita ngerasa kok banyak hal yang justru malah terjadinya nggak seperti apa yang kita ekspektasikan dari awal tahun gitu. Nah, saya ngalamin teman-teman pribadi di tengah-tengah peak seasonnya COVID waktu itu, saya ngalamin beberapa anggota keluarga ngalamin COVID, beberapa anggota keluarga harus akhirnya isolasi dan segala macam. Tapi saya percaya gini, ketika saya melihat perlindungan Tuhan itu nyata, dan itu benar-benar nyata gitu, ketika saya merasakan bahwa di tengah-tengah pandemi yang lagi tinggi-tinggi tadi, Tuhan menyediakan, Tuhan membawa, mungkin ada beberapa teman-teman yang membantu tentang support makanan dan segala macam. Saya juga ngalamin bagaimana perlindungan Tuhan, saya dan keluarga saya bisa aman. Kita bisa ngalamin bagaimana di tengah-tengah teman-teman kantor dari istri saya udah mulai satu persatu ngalamin COVID, tapi Tuhan menyediakan gitu. Jadi gini, apapun kondisinya hari ini, mungkin ketika kita ngalamin hal yang baik, hal yang sulit sekalipun, firman Tuhan berkata ketika kita mau bersyukur, kita sedang belajar menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau encourage buat teman-teman semua hari ini, buat teman-teman yang merasa kenapa ini terjadi ya, hal-hal yang buruk tadi gitu ya. Di dalam Roma 8:28 dikatakan gini, versi The Message, that's why we can be so sure that every detail in our life, love for God is work into something good. Kita percaya bahwa apa yang terjadi, even itu bad gitu ya, itu mendatangkan suatu hal yang baik buat hidup kita. Kalau mungkin hari ini teman-teman belum mengerti, kalau hari ini mungkin belum mengerti kenapa saya harus ngalamin kehilangan di tahun ini, kenapa saya harus ngalamin kegagalan di tahun ini. Ketika kita mau belajar untuk kita
punya hati yang bersyukur, grateful heart. Kita mau melihat bahwa sungguh ya ternyata Tuhan punya maksud sendiri. Gitu. Walaupun mungkin kesannya sangat teoritis ya, bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam hal yang buruk sekalipun, sangat teoritis. Tapi percaya lagi nih, ketika kita memulai untuk ayo kita mau rilis gitu hal-hal yang mungkin menjadi hal yang buruk kemarin, hal yang mungkin belum baik, hal yang gagal, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita akan melihat justru kita akan menyelami apa yang sih Tuhan mau dalam hidup kita sebenarnya. Jadi yang pertama jadi hadap adalah ketika kita mau menutup tahun ini, kita mau punya a grateful heart gitu. Sepanjang tahun ini apa yang terjadi kita bersyukur sama Tuhan, even itu buruk sekalipun. Yang kedua adalah don't lose hope. Kalau apa yang terjadi sepanjang tahun ini membuat kita ragu akan janji Tuhan, tadi gue bilang ya teman-teman, kita akhirnya mulai argue sama Tuhan. Kok Tuhan tuh nyata atau enggak? Tuhan itu benar atau enggak? Tuhan tuh janjinya iya atau enggak? Atau Tuhan tuh PHP? Atau Tuhan tuh kayaknya enggak sesuai apa yang kita mau gitu. Atau mungkin teman-teman hari ini yang ngalamin everything is fine, everything is good, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi akan datang. Kita nggak bisa prediksi tahun-tahun ke depan kayak gimana. Kita lihat beberapa kabar-kabar baru tentang varian-varian baru muncul di dalam pandemi ini, juga bagaimana kita nggak bisa prediksi tentang finansial ke depan kayak apa. Kita mulai berpikir gitu, apakah hari ini mungkin semua baik, tapi bagaimana dengan besok? Dan kita mulai berpikir, adalah kita coba start by myself gitu, dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang kita mau gitu. Teman saya mau katakan begini, ketika kita mulai berargumen dalam hati kita, kita mulai berpikir bahwa Tuhan nggak ngerti kita. Tuhan bahkan pencobaan yang kita alami, hal yang kita alami hari ini tuh kayaknya terlalu besar gitu. Kayaknya Tuhan udah nggak bisa nolong kita. Nah, saya katakan buat teman-teman hari ini, jangan kehilangan pengharapan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan The Message version-nya lagi. No test or temptation that comes your way is beyond the curse of what others have had to face. All you need to remember is that God will never let you down. He'll never let you be pushed past your limit. He always be there to help you come through it. Dikatakan begini, apa yang kita alamin hari ini mungkin berasa berat, mungkin berasa kayaknya tuh sangat sulit, tapi percayalah bahwa sebenarnya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita down. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Apa yang kita alami hari ini nggak pernah melebihi kekuatan kita, kapasitas kita. That's why teman-teman, dia selalu ada di situ untuk menolong kita. Jadi saya mau katakan buat teman-teman hari ini, jangan pernah kehilangan pengharapan sama Tuhan. Even ketika kita melihat bahwa kayaknya udah nggak bisa berharap, kayaknya udah nggak mungkin. Kayaknya udahlah, gue udah nggak berpikir tahun depan tuh ada hal-hal yang bisa gue capai dan bla 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 gitu. Ketika lihat tahun ini ngalamin hal-hal yang bad gitu. Jangan takut, jangan kecewa. Kenapa? Karena apa yang kita alami hari ini nggak pernah melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Dan that's true gitu. Dan ini adalah masa di mana justru kita harus semakin menaruh pengharapan kita dalam sama Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Hope is anchor for the soul. Teman-teman tahu anchor ya? Jangkar. Jangkar itu ada di dermaga ketika kapal itu bersandar sebelum dia harus berlayar lagi. Jadi ketika kapal mau berlayar, dia akan singgah di dermaga untuk beberapa lama dan harus lempar jangkar yang dalam supaya apa? Supaya kapal itu firm dan preparation-nya dimulai gitu. Persiapan untuk kapal itu bisa berlayar. Teman-teman, hari ini mungkin ketika kita sedang ada di dermaga kehidupan kita sedang menunggu sesuatu yang Tuhan janjikan. Kita perlu tadi pengharapan yang kuat, pengharapan yang dalam. Dan mungkin ketika kita menunggu itu, kita mulai nggak sabar, kita mulai menantikan, udahlah saya mau selesaikan dengan cara saya sendiri gitu. Dan itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena ketika kita analogi tadi sebagai sebuah kapal, justru ketika dia disandarkan di dermaga dengan jangkar yang kuat, itu membuat dia bisa set proper diri dia untuk dia bisa mengarungi lautan ke depannya. So hari ini ketika teman-teman ngalamin masa-masa di mana sepertinya kok ini masa-masa penantian, saya menunggu terlalu lama untuk pekerjaan, saya sedang menunggu pemulihan terjadi buat keluarga saya sedang menunggu untuk ngalamin terobosan mungkin dalam pasangan hidup, kita sedang nanti-nantikan berdoa terlalu lama, kok Tuhan nggak jawab-jawab dan segala macam. Justru ini momen di mana kita perlu menaruh pengharapan kita semakin dalam sama Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah kita nggak akan dicobai melebihi kekuatan kita. So untuk kita menatap tahun yang akan datang teman-teman, don't lose our hope gitu.
Ketika kamu berpikir ini udah gak ada pengharapan, saya udah terlalu jauh, saya udah terlalu gagal, saya udah terlalu dalam. Saya kata buat teman-teman, hari ini saya mau kasih teman-teman, yuk jangan takut, jangan hilang pengharapan sama Tuhan. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat buat hidup kita, buat jiwa kita. Dan kita berpengharapan sama Tuhan. Kita sedang percaya sama Tuhan bahwa kita sedang dipersiapkan ke sesuatu hal yang lebih besar gitu. Kalau hari teman sedang menantikan Tuhan, nantikan janji Tuhan, tapi kelihatannya belum terjadi. Percaya teman-teman ada sesuatu hal yang besar, hal yang ajaib, hal yang mungkin unpredictable dalam hidup kita sedang Tuhan persiapkan. So hari ini mari kita taruh pengharapan kita semakin dalam sama Tuhan. Untuk kita menetap tahun depan, kita taruh semakin dalam pengharapan sama Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi yang kedua tadi adalah jangan kehilangan pengharapan kita. Yang ketiga adalah yang menjadi highlight ketika kita menutup tahun ini, it is time to start. Ya kan? Seperti biasa teman-teman mungkin di akhir tahun, kita semua di Komsel, di home, kita belajar, kita bikin goal setting, bla bla bla. Atau beberapa minggu lalu kita belajar juga di ibadah kita, waktu Kak Bambang share tentang we must grow gitu dalam beberapa aspek kehidupan kita teman-teman. Tapi gini, nggak cukup dengan sekedar kita planning something, nggak cukup dengan sekedar kita bersyukur atau dengan sekedar kita percaya bahwa everything gonna be okay tanpa kita mengambil sebuah action nyata, sebuah tindakan yang nyata. And the best time untuk memulai adalah hari ini teman-teman. Jangan ketika kita berpikir, aduh gue udah capek untuk menghadapi tahun depan, gue udah capek untuk ngelamar pekerjaan, gue udah capek lah ngeprint CV dan segala macam. Gue udah capek untuk mencoba hal yang baru. Mungkin beberapa teman-teman sedang bergumul untuk running the new business, atau teman-teman udah mulai berpikir, udah mulai nyerah dengan apa yang teman-teman hadapin hari ini gitu. Tapi ayo teman-teman, ini momen dimana kita perlu melangkah. It's time to start gitu. Dalam Yesaya 41 ayat 10, the Message version, don't panic, I am with you. There's no need to fear, for I'm your God. I will give you strength, I will help you, I'll hold you steady, keep a firm grip on you. Tuhan katakan dia adalah Tuhan kita. Dia memberi kita kekuatan. Dia akan menolong kita. Dia akan memegang tangan kita dengan erat. Dia terus bersama dengan kita. Jadi teman-teman, hari ini ketika kita ngalamin masa-masa, mungkin tahun ini tadi ya ada yang fluktuatif ya, ngalamin mungkin bisnisnya mulai drop atau mungkin kerjaannya udah mulai drop, teman-teman dapetin sesuatu untuk memulai hal yang baru di tahun akan datang. You want to start a new things, learning new skills gitu. The best time is to start now gitu. Jangan menunggu, Kak, aduh gue udah berantakan, nanti tunggulah nanti awal tahun, jeng tahun baru kita start lagi baca kitab dengan baik, bla bla. Ya, that's good. Tapi gini, jangan sekedar menunggu untuk membuat sebuah perubahan gitu, tapi mulai perubahan untuk apa yang terjadi ke depan gitu. Jadi buat saya teman gini, ini juga buat gua personally ya itu juga speak personal gitu sama gua. Gua juga kadang-kadang bahkan sering kali untuk menunda apa yang harus dilakukan gitu. Tapi firman kata gini, jangan takut untuk memulai. Biasanya gini, kita takut memulai karena kita takut dengan apa yang terjadi gitu di depannya. Atau kita merasa kita nggak pede, kita nggak good enough to start itu gitu. Tapi kita yakin sebenarnya Tuhan janjikan itu dalam hidup kita. Teman-teman mungkin sedang planning tadi ya, new business, atau sedang mau belajar skill yang baru, upgrade diri, yuk start dari sekarang. Karena gini, jangan menunggu hari esok untuk terjadinya sebuah perubahan. Tapi berubahlah hari ini untuk hari esok. Don't wait till tomorrow for make a change, but make a change today for tomorrow. Jadi teman-teman, sebelum kita menutup tahun ini, kita menutup dengan grateful heart, dengan kita nggak mau kehilangan pengharapan, don't lose our hope, and kita mau start to do new things, atau bahkan teman-teman mungkin mau mulai lagi yang dulu belum selesai ya, restart lagi tentang mungkin ya tadi saat teduh teman-teman, mungkin pekerjaan teman-teman ada hal yang mungkin belum beres tahun ini, kita memulai lagi. Ya, jangan tunggu sekedar nanti tanggal 1 Januari 2022. No, tapi kita mau start dari sekarang dengan kita berdoa dan kita make it plain dan kita take action. Sebelum kita berdoa teman-teman, di tahun yang akan datang kita akan belajar bagaimana kita mau mengerti Tuhan itu sebagai seorang Bapa.
Ini ada kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan di 3 poin tadi. Dan juga di Natal kemarin teman-teman gini. Make sure teman-teman hari ini kita mau belajar mengenal hatinya Tuhan. Dan kadang-kadang hatinya Tuhan itu kita nggak bisa selami 1 kali, 2 kali, tapi setiap day by day kita perlu belajar. Saya ambil contoh gini, anak saya di umur yang sekarang sedang masa-masa di mana dia learn a lot of things gitu, hal-hal yang baru. Tapi ada banyak hal-hal yang baru saya belum bisa kasih sekarang, karena itu bukan momen yang tepat buat sekarang. Contoh adalah gini. Saya suka makan makanan pedas dan saya suka kopi pahit ya. Black coffee, Americano, something like that gitu. Setiap saya makan pedas atau saya minum kopi pahit, dia selalu tanya dan dia selalu pengen. Aku mau dong makanan pedas, aku mau minum kopi pahit. Saya bukan tidak mau memberikan dia makan pedas atau minum pahit, tapi buat saya ini belum waktunya untuk dia makan pedas atau minum pahit. Oke, waktu pertama kali mungkin dia marah, mungkin dia bete, aduh papa jahat, papa nggak ngertiin aku, mungkin bahasa gampang gitu ya, mungkin anak umur itu belum ngerti, tapi kira-kira kayak gitu. Lalu berikutnya akhirnya dia terus melakukan hal yang sama ketika saya makan pedas, minum kopi pahit dan bla bla, dia selalu pengen. Aku pengen satu hari saya mulai coba kasih icip. Nih, pedas kayak gini. Gitu dia kepedesan ya. Dia mulai tahu kepedesan kayak apa. Kopi pahit saya kasih nih icip setetes gitu, terus gitu ya. Terus dia gitu ya, mukanya pahit gitu. Tapi dia masih tetap pengen ketika saya makan pedas, saya minum kopi pahit lagi, saya selalu jelasin. Ketika saya jelasin step by step, ini makan pedas, minum kopi pahit itu bukan nggak boleh buat Naomi, saya Naomi. Tapi memang kamu belum bisa gitu. Nanti kalau udah besar ya. Dan teman-teman tahu nggak, setelah dia sering kali ngalamin argumentasi, dia belajar apa yang saya sampaikan, saya udah jelasin, dia udah mengerti isi hati saya. Teman-teman tahu, akhirnya sekarang kalau saya makan pedas sama minum kopi pahit, dia bilang gini, Pak, aku mau makan pedas, aku mau minum pahit, tapi nanti, dia bilang gitu. Aku besar, aku makan pedas ya. Aku besar, aku bisa minum kopi pahit ya. That's kenapa? Kenapa? Karena dia sudah mengerti isi hati saya. Teman-teman, hari ini gini, kadang-kadang dalam hidup kita sering berargumen sama Tuhan karena kita belum pernah mengerti atau kita belum menyelami maksud Tuhan, isi hati Tuhan. Kita berpikir, aku udah bersyukur cukup banyak, aku udah nggak pernah mengeluh dalam hidup aku. Aku udah selalu naruh pengharapan aku sama Tuhan, aku sudah lakukan bagian aku sekarang, kok Tuhan nggak pernah jawab? Teman-teman hari ini yuk, sebelum kita tutup tahun kita hari ini, tahun 2021, make sure teman-teman kita mau be grateful, be strong in hope, and do it for God. Dan kita akan melihat isi hati Tuhan. Kalau belum terjadi apa-apa, terus selami hati Tuhan. Dan itu akan kita alamin experience-nya di tahun depan. So, kita mau tutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami saat ini sampai di minggu terakhir di tahun 2021. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam sepanjang tahun ini, Tuhan, ada banyak hal yang mungkin membuat kami terkejut, mungkin buat kami nggak bisa percaya ini terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Tapi kami mau belajar, untuk kami punya sikap hati yang kami mau bersyukur, Tuhan, apapun yang terjadi. Bahkan itu hal yang buruk sekalipun, Tuhan. Dan kami juga bersyukur justru buat setiap hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Kami mau belajar melihat Tuhan dalam setiap kejadian dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami bersyukur, kami melihat kami sedang belajar atau kami menyerahkan hidup kami kepada Yesus yang menguasai hidup kami. Kami juga mau belajar untuk kami menaruh pengharapan kami tanpa lelah sama Tuhan. Kami percaya janji Tuhan buat hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan adalah jangkar dalam hidup kami, Tuhan yang dalam. Tuhan sedang mempersiapkan kami kepada sebuah peristiwa, sebuah momen yang lebih besar dalam hidup kami, Tuhan. Sebuah momen yang lebih berarti lagi hidup kami, Tuhan. Kami mau percaya juga, Tuhan, ketika kami dapatkan, ketika kami harus melangkah, mungkin memulai hal yang baru, mungkin merestart apa yang kami kerjakan yang belum selesai, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, Tangan-Mu menuntun kami, Tangan-Mu memegang setiap kami. Kami nggak mau takut karena kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama dengan kami. Nah, kami juga mau menatap tahun depan, Tuhan, dengan hati yang siap, untuk kami menyelami hati-Mu, hati Bapa, Tuhan. Dan kami mau menyelami, Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan berpengharapan sama Tuhan, dengan melakukan setiap bagian kami seperti Tuhan, untuk Tuhan dan buat manusia. Terima kasih Tuhan buat
Firman-Mu hari ini Tuhan berbicara buat setiap kami, pribadi pas pribadi Tuhan. Dan hari ini anak-anak muda, kita juga mau mengakhiri ibadah kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan kuasa persekutuan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita untuk kita menutup tahun ini dengan sikap hati bersyukur, dengan kita berpengharapan terus sama Tuhan, dan kita terus melakukan bagian kita, jangan takut, dan kita menatap tahun yang akan datang dengan hati, dengan mengerti hati Bapa pada hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama, katakan amin. Once again, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.